saya untuk membantu atau mendampingi proses apresiasi di dalam konteks saya di cabang Mojokerto. Apresiasi yang sangat luar biasa saya sampaikan kepada penjenengan selaku cabang yang selalu aktif. Alhamdulillah sampai hari ini tetap kompak, tetap rukun, keluarganya tetap terjaga, dan selaku pengurus pusat menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada penjenengan, kepada pengurus, kepada ketua cabang, dan mudah-mudahan hal ini bisa dipertahankan ke depan dan mudah-mudahan juga masih bisa dikembangkan. Teman-teman semua, dalam konteks apresiasi di Jemur Pomsek pada pagi hari ini ada beberapa evaluasi secara umum yang perlu saya sampaikan kepada penjenengan ya. Mudah-mudahan nanti evaluasi ini bisa menjadi bekal penjenengan dalam mengikuti event di kemudian hari nantinya. Jadi yang pertama, secara umum saya sampaikan bahwa sekali lagi apapun wujudnya, apapun besar kecilnya, yang namanya hal seperti ini itu sudah kita bilang ini event, ya. Event dalam hal pameran dan kontes karena diberi kesempatan untuk diapresiasi. Nah, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan saat penjenengan mengikuti event seperti itu? Jadi persiapan tentunya yang perlu penjenengan pertimbangkan terhadap pohonnya masing-masing. Nah, berkaitan dengan apa yang ada di depan kita ini, ada hal-hal yang bisa saya sampaikan sehingga nanti ke depannya persiapannya bisa lebih baik. Yang pertama, yang sangat mendasar Bapak-bapak, yaitu penjenengan masih belum memahami potensi bahannya masing-masing. Ya, itu yang paling utama. Jadi seperti di awal prolog tadi, waktu kita memaksimalkan bahan tadi, yang paling utama pada saat kita membuat pohon bonsai itu adalah memahami bahan-bahan yang kita punya di rumah masing-masing yang akan kita buat menjadi bonsai. Pemahaman ini penting karena nantinya di saat penjenengan paham tentang potensi bahan, tentu nantinya konsepnya juga akan tepat. Ya, potensi bahan ini bisa dalam arti tadi seperti yang kita bahas, bisa gerak irama garis batang, kemudian kaki, kemudian titik tumbuh, kemudian komposisi dan sebagainya. Nah, ini mau dibawa kemana pohon ini? Dan tadi juga sedikit sudah saya singgung waktu kita memaksimalkan bahan tadi itu bahwa selisih sedikit saja kita meletakkan bahan yang kita punya, artinya sudah berbeda. Betul? Pohon yang tadi itu kita selisih sedikit begini saja, bila irama garis batangnya lebih kelihatan. Ya. Sedikit kita geser ke kanan saja, ya kan? Itu liutannya lebih kelihatan jelas. Nah, hal-hal yang seperti ini harus penjenengan tanamkan pada diri penjenengan masing-masing, piye carane untuk memaksimalkan bahan di rumah. Dan saya yakin dan penjenengan juga tidak perlu berkecil hati bahwa semua bahan itu pasti bisa dimaksimalkan, pasti punya kemaksimalannya, hanya korelasinya dengan waktu. Contoh misal, penjenengan punya bahan yang cuma begini aja. Contoh nih misal, apakah ini bisa dimaksimalkan? Bisa, tetapi untuk waktu lebih panjang daripada pohon yang sudah punya irama garis batang yang kuat. Paham maksud saya? Bisa ini penjenengan maksimalkan nanti di ground, seterusnya kemudian irama garis batangnya kita buat dan sedemikian dan seterusnya. Tapi waktunya tentu akan lebih panjang memaksimalkannya daripada pohon yang sudah punya irama garis batang yang kuat.
Ngaten nggih. Nah, itu yang paling penting. Jadi utamakan, pahami betul bahan yang jenengan punya, baru letakkan sesuai dengan posisi terbaiknya, ya. Jadi penjenengan dalam hal ini jangan memaksa kreatif ekspresi seni penjenengan kepada pohon. Ekspresi jenengan itu nanti setelah pohon ini sudah penjenengan letakkan konsepnya, ya. Setelah penjenengan pahami potensinya, diletakkan sesuai dengan konsepnya. Nah, konsep ini juga banyak hal yang dipertimbangkan, dari mulai titik tumbuh, butuh tersedia apa tidak, kemudian gerak irama garis batangnya kuat apa tidak. Kalau banyak batang tentu komposisinya juga kita pertimbangkan, dan seterusnya. Nah, baru kita letakkan. Nah, setelah kita letakkan, baru kita kembangkan. Nah, di saat kita kembangkan inilah ekspresi seni penjenengan monggo sebebas-bebasnya, tetapi bebas dalam hari ini bertanggung jawab, ya. Dalam seni itu tidak ada pembatasan, tidak ada keribetan, tidak ada apa-apa. Dan kita pun di BPBI ini juga memahami, apresiasi atau memuliai ekspresi seni penjenengan masing-masing. Tidak ada di dalam BPBI itu membatasi ekspresi jenengan itu tidak ada. Jenengan mau buat pohon itu muntir, jungkir, balik, sebenarnya monggo silakan. Diikutkan kontes tidak boleh, tetapi jungkir baliknya ini tentu ada penekanan atau tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi untuk membuat konsep yang jungkir balik ini benar-benar bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi penjenengan boleh berekspresi semaksimal jenengan, boleh, tidak ada batasan sama sekali. Mohon jenengan mau ikutan kontes di PBBI, mau modelnya apa saja boleh, tidak ada yang melarang gaya tertentu untuk masuk ke kontes PBBI. Dan juri-juri PBBI itu penjenengan yakini bahwa juri-juri PBB itu mampu untuk menilai atau mengapresiasi pohon dengan jenis gaya apapun itu jenisnya, apapun itu gayanya, pasti bisa diapresiasi dengan baik. Dan jangan sampai ada mindset bahwa jenengan kalau kontes PBB itu yang menang pasti formal saja. Nah, berarti sebenarnya jenengan kira sekarang contoh yang booming di sosmed aja, ya. Contoh yang booming di sosmed yang tentu paling tidak jenengan tahu lah fotonya atau apa ya. Jenengan kemarin yang barusan di Piala Presiden itu. Nah, sekarang yang menang apakah itu formal? Apakah itu pohon natural? Ekspresi semua. Yang dari juri-juri PBB juga yang menang ekspresi, dari juri-juri luar negeri juga yang menang ekspresi. Nah, jadi jangan berkecil hati. Bahan apapun yang ada di rumah penjenengan bisa kemudian maksimalkan, dan kemungkinan besar bisa berbicara di kontes apabila tadi memaksimalkan yang jenengan itu bertanggung jawab. Konsep jenengan pilih itu apa, misalkan jenengan pilih itu gasket. Nah, jenengan harus pahami bahwa pohon-pohon gasket itu terapannya seperti ini, pemaksimalannya harus seperti ini. Nah, dengan begitu pohon gasket pun jenengan akan tampil maksimal. Tetapi kalau jenengan sudah membuat itu pohon gasket, kemudian jenengan buat kepalanya misal gasket ke kanan, terus kepalanya tegak begini, nah ini sudah enggak relevan. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, kunjin aja yang hanya miring sedikit saja. Kalau pemberatan ke arah ke kanan, tentu kepalanya juga harus ke kanan, ya. Kalau apalagi gasket yang cenderung itu ujung tajuknya itu cenderung lebih ke bawah, tentu kepalanya juga akan cenderung lebih ke bawah. Gitu nggih. Nah, itu salah satu contoh bertanggung jawab. Kalau ininya gasket, terus kepalanya tegak begini, lah tentu ini juga relevan, tidak alami.
kembali ke evaluasi tadi. Yang pertama tadi itu pahami potensinya, kemudian letakkan sesuai gaya yang penjenengan pilih sesuai dengan potensi bahannya, ya. Baru penjenengan kembangkan. Jadi jangan sekali-kali jenengan memaksakan ekspresi seni penjenengan di awal, di saat penjenengan meletakkan konsep itu. Jadi masih ada beberapa pohon yang mindset penjenengan membuat bonsai itu adalah tangan ke kanan, tangan ke kiri, jadi bahan apapun itu, entah itu begini, entah itu begini, entah itu batang banyak, dibuat segitiga. Ini yang perlu penjenengan pahami dan perlu menjadi garis besar dalam evaluasi di event ini adalah ini. Di saat penjenengan memaksimalkan bahan itu, tadi itu pahami dulu, jangan memaksa ekspresi seni penjenengan yang kemungkinan besar mindsetnya masih kurang. Jadi mindsetnya pohon itu bahannya apa saja dibuat segitiga, tangan kanan, tangan kiri, dan seterusnya. Terus yang ketiga, dari segi penampilan, dari segi penampilan, ya betul, dari segi penampilan tidak dasar keserasian, dari segi keserasian ini yang perlu jenengan siapkan, ya. Konsep apa jenengan yang jenengan pilih, kemudian potnya juga harus jenengan sesuaikan, jangan kedodoran, jangan kekecilan, ya. Jadi itu yang paling penting. Terus kemudian yang keempat, timing, ya. Timing saat penjenengan mau tampil pohon ini sampai di mana? Contoh, ya. Contoh, nah ini pohon serut nomor 2 dari timur, ya. Ini daunnya kan masih muda, ya. Kalau secara umum konsepnya ya mungkin kurang lebihnya sudah punya, ya, walaupun tidak maksimal banget, masih kurang banyak sih sebetulnya. Cuman kalau seperti ini itu nanggungnya bisa tahu Bapak, nanggungnya di mana? Daun. Nah, daunnya itu tua juga belum, muda juga enggak, ya kan? Tanpa daun juga enggak, pakai daun pun juga enggak. Ada. Jadi seperti itu timing yang perlu penjenengan pertimbangkan. Apabila kemaksimalan pohon penjenengan itu di saat pohon itu tanpa daun, ya usahakan pohon itu saat tampil di pameran atau di saat tampil di kontes, saat tampil di dalam apresiasi penjurian, itu pohon-pohon itu betul-betul tidak mempunyai daun, karena jenengan paham bahwa oh ini maksimalnya tanpa daun. Tetapi kalau pohon itu maksimalnya pakai daun, ya jenengan harus kondisikan. Misalkan ini kontesnya ini misalkan pohon santigi misalnya. Nah, kalau pohon santigi kontesnya besok, tidak bisa jenengan press atau jenengan pruning sekarang. Tentu lukanya itu, luka di daun itu pasti akan kelihatan, pasti itu. Nah, tentu kalau besok itu mau dikonteskan atau mau dijuri, 2 bulan sebelumnya itu harus jenengan press. 2 bulan penjenengan press, kemudian 1-2 minggu atau sebelum berangkat itu sudah penjenengan teliti lagi mana yang pas, mana yang belum, mana yang sudah tunas, mana yang enggak. Karena santigi itu konteksnya 2 bulan itu dia sudah tumbuh tunas yang kecil-kecil. Nah, disitulah letak kemaksimalan pohon santigi. Nah, jadi kalau penjenengan press langsung terus besok penjenengan kirim ke kontes, nah ini akan hasilnya tidak akan bisa maksimal. Jadi timing ini perlu penjenengan pertimbangkan, ya, sehingga pohon penjenengan benar-benar bisa tampil sempurna. Oke. Terus yang kelima, masukan dari saya, ya, atau
evaluasi tadi itu, di sini mungkin penjenengan pohon penjenengan sudah dapat bendera merah mungkin, tetapi bukan berarti dapat bendera merah di sini pohon penjenengan sudah luar biasa. Ya, jadi bendera merah di sini artinya masih banyak yang perlu dipertimbangkan karena kontes ini kontes jemur bursai yang notabene pohonnya itu saya yakin terbatas, tidak seperti pohon yang di kontes-kontes yang nasional maupun yang internasional itu. Nah ini yang menjadi catatan. Salah satu contohnya bisa saya lihatkan nih. Mas, tolong saya diambilkan serut yang tinggi